Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Yang lebih keras lagi, ada sukacita? Haleluya. Pagi hari ini saya akan bawakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang pertama. Terima kasih buat tim musik buat pelayanannya. Mazmur pasal yang pertama. Kita nggak akan lari jauh-jauh. Kita akan cuma belajar dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan yes amin. Yang sudah ketemu katakan yes amin. Oke, boleh dibukakan ayat yang ketiga dulu. Oke, yang sudah ketemu katakan yes amin. Amin. Begini firman Tuhan berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya. Apa Ibu? Apa? Berhasil. Katakan bersama dengan saya, berhasil. Berhasil. Amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu yang di tempat ini maupun yang di rumah, waktu membaca ayat ini pasti katakan hatinya amin. Betul? Semua di tempat ini pasti pengen, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak pernah gersang, tidak pernah kering, tidak pernah tandus, terus yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Firman Tuhan ini ditujukan buat kita semua, Bapak Ibu. Apapun musimnya, kita harus berbuah. Amin. Apapun musimnya, kita harus berbuah. Bahkan di sini dikatakan dengan detail, daunnya tidak pernah layu. Daunnya tidak pernah layu. Amin. Pasti semua yang baca ayat ini, amin, aku percaya, aku percaya. Betul? Apalagi waktu dikatakan di ayat terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pasti dalam hatinya katakan amin. Betul? Hari-hari ini kita pengen apa yang kita kerjakan itu berhasil. Betul? Apalagi masa-masa sulit. Apa yang kita usahakan, kita pengen kita berhasil. Betul? Tapi di sini dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita harus ditanam di tepi aliran air. Bukan hanya ditanam di tanah. Ya, tapi di tepi aliran air. Jadi di tanah tapi ada air. Airnya nggak pernah kering. Airnya nggak pernah tandus. Airnya nggak pernah kosong. Terus mengalir, terus mengalir. Sehingga daunnya tidak pernah layu. Nah, saya nggak mau kasih hanya berkatnya saja. Tapi apa sih yang perlu kita lakukan agar kita terus hidup dalam tepi aliran air? Semuanya mau kan hidup dalam tepi aliran air? Pasti semuanya pengen. Terus berbuah, terus berbuah, terus berbuah, terus berbuah, terus berhasil, terus berhasil. Tapi dari itu kita nggak hanya bilang, ya aku percaya, aku percaya, aku percaya. No. Di ayat yang pertama, di ayat yang kedua, nanti kita akan bahas. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang dikatakan di Mazmur ini? Agar kita ini terus hidup dalam tepi aliran air. Agar kita ini terus berbuah di setiap musim. Bukan hanya bicara tentang musim. Kalau buah, ya mungkin ada musimnya durian, ada musimnya rambutan, ada musimnya mangga, nggak bisa terus berbuah. Tapi ketetapan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus berbuah. Amin. 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 Ingat, di perjanjian baru dikatakan, waktu kita tidak berbuah, maka kapak potong. Amin. 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 Siap berbuah pada musimnya? Setiap musim? Amin. Amin. Yuk. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Gini firman Tuhan ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Minta PowerPoint-nya.
Next. Oke. Di sini dikatakan di versi mudah dibaca dikatakan seperti ini. Allah memberkati orang yang tidak mendengarkan nasihat yang jahat. Stop di situ aja dulu. Poin yang pertama yang akan saya berikan untuk Bapak Ibu sekalian adalah poin yang pertama adalah apa yang kita dengarkan hari-hari ini. Untuk kita terus hidup dalam aliran air, Tuhan katakan, apa di sini katakan, di sini dikatakan orang yang tidak mendengarkan. Mendengarkan menggunakan apa Bapak Ibu? Telinga. Apa hari-hari ini yang kita dengarkan? Firman Tuhan kah? Atau gosip sana sini? Atau kita terus ketakutan dengan dunia yang ada? Ya, saya bukannya tidak percaya dengan setiap kejadian yang ada hari-hari ini, tapi saya percaya anak-anak Tuhan ini punya jalan yang lain. Amin. Ya, kita harus melewatinya. Ya, kita harus melewatinya. Ya, Sadrak, Abednego, ya harus melewati. Dia harus dibakar dengan kuat, tapi tidak pernah terbakar. Daniel harus masuk goa singa, tapi tidak pernah dimakan oleh singa. Amin. 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 Yang pertama adalah apa yang kita dengarkan hari-hari ini? Apa yang kita terima hari-hari ini? Inputan apa yang kita terima hari-hari ini? Broadcastan apa yang kita terus baca? Amin. Amin. Koreksi masing-masing. Jawab masing-masing di hati kita. Ya. Jawab masing-masing. Saya hanya sebagai pengingat, ya, menegur, meneguhkan. Tapi lepas pribadi itu adalah Bapak Ibu dengan Tuhan. Amin. Amin. Apa yang kita dengar hari-hari ini? Nasihat orang fasik kah? Ya, orang fasik ya, kalau saya baca di Kamus Alkitab, saya akan bacakan ya. Apa sih orang fasik? Kalau di Kamus Alkitab, orang fasik itu dikatakan seperti ini ya, macam-macam tipe-tipe orang fasik gitu. Saya bacakan sedikit-sedikit aja. Yang pertama, orang fasik itu ada yang buta dengan sengaja. Cuek. Tahu buta dengan sengaja, pokoknya nyeludur. Nggak peduli. Nah, hari-hari ini kita ini sedang krisis kepedulian. Pokoknya aku melaku. Nggak peduli sana sini. Pokoknya bisnisku jalan. Ya, pokoknya bisnisku jalan. Pokoknya aku dapat uang. Pokoknya aku dapat kedudukan. Pokoknya aku memposisikan diriku senyaman mungkin. Yang kedua di sini dikatakan membenarkan diri. Nah, di sini membenarkan diri bukan maksud kita nggak boleh membenarkan diri kita. Oke, kalau kita merasa benar, ya saya cuma saran. Kalau bisa lebih diam, lebih bagus. Biar Tuhan itu yang memunculkan kalian sendiri. Memunculkan Bapak Ibu sendiri. Tanpa kita harus berantem sana, berantem sini. Amin. Yang ketiga, menyombongkan diri. Mencari kesalahan. Nah ini, lebih mementingkan adat istiadat daripada firman Tuhan. Nih, hati-hati ya, terjebak di area ini. Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, sekali lagi, orang fasik itu apa? Ini Kamus Alkitab ya yang baca ya, bukan saya. Ya, diartikan lebih mementingkan adat istiadat daripada firman Tuhan. Ya. Saya tidak pernah bertentangan dengan adat istiadat apapun yang ada. Tapi please, taruh Tuhan di nomor 1. Saya tidak pernah mencela setiap orang yang mau berpergian atau mau izin ke gereja. Karena mau kemanapun ada kesibukan apapun enggak.
Tapi please, utamakan Tuhan. Datang ke gereja ini hanya sebuah liturgi. Tapi yang penting hatimu. Kalau bisa datang, puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, hati-hati terjebak di hari ini. Pokoknya hatiku lah. Pokoknya hatiku baik kok. Ingat, baik belum tentu Nah, pokoknya aku lu senang memberi. Setiap orang-orang yang di pinggir jalan selalu tak kasih. Ingat ya, baik belum tentu benar. Amin. Amin. Ya. Setelah itu, nih. Memuliakan Allah dengan bibir saja. Nah, hati-hati ya, terjebak. Saya berdoa di tempat ini tidak ada orang fasik. Ya, maaf, saya ngomongnya sedikit kasar. Ya, atau sedikit, ya Nori ngomong fasik. Ya, saya berdoa hari-hari ini tidak ada orang fasik. Terutama di tempat ini maupun di rumah. Amin. Karena di sini dikatakan, memuliakan Allah dengan bibir saja. Hati-hati. Contoh, misalnya, saya lagi lagi makan, ya, katakan masakan adik saya. Ya, tanya, kok enak nggak rasanya? Mungkin rasanya sedikit kasinan, tapi saya ngomong enak. Ya sama. Hari ini Bapak Ibu maupun yang di rumah mungkin melihat ibadah, datang ibadah. Tapi jangan sampai hatimu berkeliaran di tempat yang lain. Pastikan bahwa hatimu tertuju kepada Tuhan. Amin. Pastikan hatimu tertuju kepada Tuhan. Amin. Ya, belajar. Tidak ada yang sempurna, tapi kita terus belajar mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Lanjut ya. Apa yang kita dengarkan? Inputan apa yang kita terima? Nih, di ayat Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 dikatakan. Jadi, iman timbul dari apa Bapak Ibu? Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Amin. Jangan hanya mendengar sana sini, dibangkitkan sana sini, terima mukjizat. Tapi berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau terima mukjizat-Mu Tuhan. Aku mau menerima pertolongan-Mu. Engkau harus mengalami. Amin. Amin. Engkau harus mengalami. Ya, sama halnya kalau kita mau berenang. Airnya adem enggak? Yang sudah nyemplung mungkin bilang enggak adem. Enggak adem. Oh, enggak adem ya. Tapi kalau kita enggak pernah masuk dalam kolam tersebut, kita enggak tahu. Betul? Ya, kita cuma dengar. Airnya dingin apa enggak? Enggak dingin, masuk air. Ternyata waktu kita masuk, adem. Beda. Kita harus mengalami Tuhan. Jangan hanya dengar, ya. Jangan hanya dengar inputan dari orang lain atau terutama bukan firman Tuhan. Yuk, di minimal ya. Dengar terus inputan firman Tuhan. Baca terus firman Tuhan. Betul ya? Hari-hari ini berita ini luar biasa. Ya. Hari-hari ini berita ini luar biasa. Nah, setiap menit, setiap detik, setiap 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam. Ting tong, broadcast. Ya, bicaranya apa? Kenaikan. Ya, tahulah Bapak Ibu ya. Saya nggak mau sebutkan. Ya, kenaikan, terus naik. Makin naik, kita harus makin doa sama Tuhan. Amin. Ya, saya berdoa ini bukan hanya lip service, hanya di bibir. Ya, tapi Bapak Ibu ambil waktu sebentar. Oke, berdoa sama Tuhan. Amin. Mungkin kita nggak bisa berdoa sana sini, tapi paling nggak Tuhan itu lindungi hidup kita dan keluarga kita. Kita terus doakan, imannya nggak pernah teguh. Ada loh Bapak Ibu yang setiap dengar tentang masalah hari-hari ini, itu gentar. Aku nggak ke rumah. Aku nggak ke rumah. Aku nggak mau keluar. Serius. Saya punya nasabah, ya Bapak Ibu ya. 1,5 tahun ini dia nggak pernah keluar rumah. Nggak pernah keluar rumah sama sekali. Puji Tuhan, bisnisnya ini bisa dikendalikan di rumah. Personal.
Tapi dia cerita saya, aku nggak pernah keluar ke rumah sama sekali. Saya ketemu pun di depan pagar. Nggak boleh masuk ke rumah. Serius. Sampai segitunya. Ada yang cuek, ada. Responnya masing-masing. Amin. Tapi ini bukan untuk sebagai penakut-penakut, ya, bukan sebagai untuk menakuti. Ya, tapi biar iman kita ini terus terjaga oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, yang pertama, apa yang kita dengarkan, ya, inputan apa yang kita terima, ya, koreksi kita masing-masing, ya. Kalau kita sering mendengarkan, kita sering membaca hal-hal yang bukan firman Tuhan, yuk singkirkan. Amin. 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 Kalau kata Cisiar itu, kalau Januar pas khotbah itu aminnya harus 3 kali. Amin. 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 Nah, baru keras katanya. Ya. Yang kedua, nah, ini apa sih yang agar kita terus hidup dalam aliran sungai, aliran air. Yang kedua adalah kita harus menjaga pergaulan. Ya, ini bukan tentang masalah anak-anak muda, ya. Ini bukan hanya bicara tentang pergaulan sebagai anak-anak muda, no, buat kita yang lain pun, ya. Yang usianya mulai di tengah, mulai masa bukan remaja, dewasa, orang tua, ya, lansia, kita pun juga harus pergaulan, jaga pergaulan, ya. Kenapa kita harus jaga pergaulan, ya? Kenapa sih kita ini harus jaga pergaulan? Yang pertama, pergaulan itu memiliki daya cipta. Mungkin kita nggak pernah sadar, ya. Saya sempat merenung sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kadangkala orang-orang Kristen selebihnya waktu di gereja, mungkin waktu retreat, hatinya ini berkobar-kobar. Oh, mengalami Tuhan, ada yang nangis, ada yang berlutut, ada yang pokoknya nggak karu-karuan mengalami jamahan Tuhan. Tapi setelah pulang, apinya mulai redup. Mungkin setelah pulang dari tempat ini, pulang di rumah sudah mulai redup apinya. Nah, nih salah satunya adalah pergaulan. Ya, kenapa kita ini harus jaga pergaulan? Karena pergaulan ini memiliki daya cipta. Saya bukakan ayatnya di Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Hati-hati dengan setiap pergaulan kita, teman kita, hati-hati. Saya tidak melarang kita ini punya koneksi yang luar biasa. Saya tidak pernah melarang Bapak Ibu punya teman dari manapun. Tapi berhati-hatilah. Ayat selanjutnya di 1 Korintus pasal yang ke-15. Janganlah kamu sesat. Ya, firman Tuhan ini yang katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan. Hari ini Minggu Bapak Ibu datang ke gereja. Setelah pulang ke gereja, itu yang menentukan Bapak Ibu sendiri. Bukan saya katakan jangan bergaul, jangan nongkrong. Enggak. Tapi berhati-hatilah. Amin. Amin. Ya, orang tua seringkali ngomong ke anaknya, jangan bergaul sama si A. Duh, nanti kamu gak karu-karuan. Nah, sama buat kita yang sudah dewasa. Hati-hati dengan kita punya pergaulan. Hati-hati dengan grup WA kita. Ya, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Seringkali, maaf ya, saya tidak menegur orang tua. Ya, maaf, sekali lagi saya minta maaf. Ya, seringkali orang tua ngomong ke anak-anaknya, jangan bergaul. Jangan lihat-lihat ini itu.
Tapi kita sendiri tidak pernah menjaga hati kita. Amin. Nah, sekali lagi saya minta maaf. Saya bukan bermaksud ngowai, ya. No. Ayo koreksi diri kita. Yang sudah dewasa, ya. Sudahkah kita ini menjaga pergaulan? Yang kedua. Betul ya, yang kedua. Nah, lanjut. Pergaulan menentukan nilai hidup kita. Nih, saya kasih contoh, ya. Botol Aqua ini waktu kita beli di warung sana, ya, mungkin harganya cuma 5.000. Betul ya, Bapak Ibu ya? Tapi waktu kita masuk ke bandara, harganya berapa, Bapak Ibu? Ada yang 50. Ya, mungkin di Mojosari, ya, harganya di sini cuma 5.000. Tapi nyampe di Surabaya, harganya lain. Nah, pergaulan itu menentukan nilai hidup kita. Di mana kita bergaul, disitulah nilai hidup kita sedang dibentuk. Yang kedua, jaga pergaulan. Kenapa harus jaga pergaulan? Karena yang pertama, pergaulan itu memiliki daya cipta. Ya, hati-hati dengan setiap yang kita, teman kita, rekan kerja kita, ya. Ini saya menggarisbawahi, ya. Bukan saya melarang. Ya, jangan sampai nanti pulang tanya ke Bunda, tanya ke Pendeta Muda Andre, Pendeta Untung. Ya, Nuan tadi nggak boleh bergaul, makanya aku sudah nggak bergaul, bisnisku udah tutup semua. Ingat ya, hati-hati. Ya, hati-hati, bukan tidak boleh bergaul, tapi hati-hati. Pilihlah, saringlah, pinter-pinterlah. Amin. Ya, karena pergaulan itu memiliki daya cipta. Pergaulan itu menentukan nilai hidup kita. Di mana kita hidup, di mana kita bergaul, itu menentukan nilai hidup kita. Nggak kerasa ini. Nggak kerasa, Bapak Ibu. Serius, nggak kerasa. Contoh, ya. Waktu saya bergaul, ya mungkin dengan Chandra. Ngomongnya musik. Ya, saya nggak suka musik. Duh, apa sih? Tapi saya terus bergaul. Lama nggak laun. Oh, musik itu kayak gini. Musik itu kayak gini. Musik itu kayak gini. Beda dengan saya yang suka basket. Chandra nggak tahu. Tapi lambat laun, Chandra keracunan nih. Oh, ternyata di basket itu ada yang namanya Kobe Bryant, ada yang namanya Jordan, ada yang namanya ini lambat laun. Nah, itu halus, Bapak Ibu. Ya, pergaulan itu halus. Mungkin kita nggak kerasa, tapi dampaknya itu luar biasa. Betul? Ya, mungkin kita, iya ya, kenapa ya aku kok moro-moro suka berbicara kotor ya? Nah, mulai koreksi. Ya, oh iya ya, aku mulai mendengarkan banyak orang-orang di luar ini ngomong Nah, kenapa banyak mendengarkan? Karena kita sering bergaul. Betul? Itu nggak kerasa. Halus gitu. Seolah-olah kita ini, ya wis lah aku cuma duduk-duduk. Gitu loh. Nah, tapi nggak kerasa sampai terbawa dalam pikiran hati kita. Ya, karena pergaulan itu memiliki daya cipta, pergaulan itu menentukan nilai hidup kita. Amin. Amin. Ayo lanjut. Yang ketiga, apa sih? Ya, biar kita terus hidup dalam aliran air. Ya, yang ketiga, waktu yang kita gunakan. Ya, waktu yang kita gunakan. Nih, hati-hati dengan waktu, ya. Nah, di Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai 17, saya mau bacakan di versi yang mudah dibaca. Ya, begini firman Tuhan berkata, jadi hati-hatilah bagaimana kamu hidup. Di tempat ini semuanya hidup, angkat-angkat. Semuanya hidup. Jadi ini ditujukan bukan buat terpisah-pisah. Ini itu buat hamba-hamba Tuhan. Ini itu buat pelayan-pelayan Tuhan. No. Ya, perhatikan. Jadi hati-hatilah bagaimana kamu hidup. Semua di sini yang hidup.
Ya, semua yang di tempat ini. Jangan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah bijaksana. Ayat 16, maksudku kamu harus menggunakan setiap kesempatan untuk melakukan yang baik, sebab saat ini adalah waktu yang jahat. Ayat 17 terakhir, jangan ceroboh dengan hidupmu. Pelajari apa yang diinginkan Tuhan untuk kamu lakukan. Ya, di ayat 17 dikatakan ya, di sini dikatakan jangan kamu hidup seperti orang bodoh. Ya, kalau kita bergaul dengan orang bodoh saja kita nggak mau, ya. Koreksi hari ini kita hari-hari ini. Bodoh ini hati-hati ya, bodoh bukan hanya bicara tentang pikiran. Ya, ingat nih ya. Mulai tadi, kalau kita berlaku bodoh, apa yang kita dengar, apa yang kita pergaulan kita, hati-hati. Amin. Hati-hati, jangan hidup seperti orang bodoh. Ya, jangan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah bijaksana. Di ayat yang terakhir, jangan ceroboh. Nih ya. Kalau kita ngomong ke anak-anak, hati-hati ya Le, ojo ceroboh. Ya, hati-hati. Nah, dengan hidupmu, pelajari apa yang diinginkan Tuhan untuk kamu lakukan. Nih. Amin. Pelajari. Ini loh, pelajari. Di sini dikatakan pelajari. Makanya saya berdoa buat saudara-saudara, jangan kita ini jatuh bangun dalam dosa. Ya bukan berarti, loh Yan, aku dosa lama, wis aku tak bikin dosa yang baru, yang lain. Bukan berarti seperti itu. Makanya di sini dikatakan pelajarilah. Ya, pelajarilah hidup kita ini. Hidup kita ini pelajari terus pelajari. Aku tadi ngapain ya? Nih. Kok aku moro-moro ngamuk ya? Ada kan ya? Ada yang moro-moro suka ngamuk. Itu bukan hipertensi ya. Beda lagi kalau hipertensi. Nanti tanya Pak Gem, obatnya apa hipertensi? Ya. Kadangkala mood kita ini nggak enak, moro-moro. Ngamuk. Gitu ya. Ngambek. Ya, tanya. Pelajari. Apalagi kalau sudah marah, memutuskan sesuatu hal. Nih, hati-hati ya buat anak-anak Tuhan. Buat jemaat Tuhan, kalau sedang marah, sedang panas hatinya, jangan memutuskan suatu hal. Pelajari apa yang diinginkan Tuhan. Ya, untuk kamu lakukan. Amin. Amin. Amin, saudara-saudara. Ya, yang pertama tadi ingat ya. Yang pertama, gunakan telinga kita. Ya. Yang kedua tadi apa? Jaga pergaulan, ya. Yang ketiga, waktu, ya. Waktu yang kita gunakan hari-hari ini. Ya. Kalau kita sudah paham, kita pengen hidup dalam aliran air, 3 hal itu saya percaya bahwa itu akan membawa hidup Bapak Ibu semakin hari semakin diberkati. Makin hari makin mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. 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 Ya. Nah, 3 hal itu yang harus kita. Saya mau tambahkan 2 poin saja di ayat yang kedua. Apa yang kita harus lakukan? Ya, setelah 3 hal itu, apa lagi yang harus kita lakukan? Lanjut, ya. Lanjut, Jof. Nah, lanjut terus, Jof. Nah, yang harus kita lakukan setelah 3 hal itu, ya. Kita mulai potong pergaulan kita mulai seleksi pendengaran kita. Ya, seleksi pendengaran itu bukan tutupnya dikasih filter. Ya, ditutup apa yang apa yang kita dengar. Nah, banyaklah untuk melakukan apa? Yang pertama adalah di sini dikatakan di ayat yang kedua ya, kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Amin. Ada amin? Ada amin? Ya, kesukaannya adalah
Taurat Tuhan. Karena di 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Sebentar, saya mau baca. 1 Petrus 1 ayat yang 23. Perhatikan bahwa kita ini lahir dari firman. Ya, kita lahir secara lahiriah. Tapi kita ini lahir dari firman juga. Nih, perhatikan. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana. Tetapi, ada kata tetapi, itu adalah kata pembeda. Ya. Tetapi, dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Ingat bahwa firman Tuhan itu ada dalam hidup kita. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Ya, kita secara daging, secara lahiriah kita lahir. Tapi ingat, waktu kita lahir baru, ya, waktu kita percaya Tuhan, di sini dikatakan tetapi ada benih firman Tuhan, ada benih Tuhan itu dalam hati kita. Benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Jadi firman Tuhan itu jadi makanan pokok kita. Ya, jangan sampai firman Tuhan ini jadi snack. Ya, jadi selingan. Kalau pas luwe-luwe titik kayak ganjel firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan itu adalah makanan pokok kita. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan itu adalah makanan pokok. Amin. Ya. Yang kedua, merenungkan firman siang dan malam. Ya, kata merenungkan bahasa aslinya adalah Hagai. Ya, Hagai. Hagai itu kalau dalam terjemahannya itu seperti meditasi. Ya, nih makanya saya ingin jelaskan ya. Seringkali kita ngomong renungkan. Tapi mohon maaf, kadang-kala waktu kita merenungkan, kita dikluk. Ya, atau firman Tuhan, waktu kita merenungkan Tuhan itu sebagai obat tidur. Aduh, aku angel turu. Aku tak mau jual kitab. Sebagai obat tidur, bahaya ya. Kata merenungkan itu adalah bahasa aslinya Hagai, meditasi. Nah, waktu saya belajar, saya searching di Google ya. Meditasi itu adalah melepaskan setiap pikiran kita. Ya, ini saya tidak seperti yoga, kita kosong pikiran kita, mengosongkan pikiran, no. Tapi kita ini merenungkan, memusatkan pikiran kita, hati kita ke Tuhan. Sampai mendapatkan rema. Paham? Ya. Jadi merenungkan firman Tuhan itu bukan cuma sekedar baca. Ya wes, Mazmur pasal pertama, ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin. Selesai, geludur. No, tapi direnungkan kata demi kata. Oh, Tuhan ini sedang ajari aku untuk terus jaga pergaulan. Berbahagialah orang. Ya, berbahagia itu adalah janji Tuhan yang diberikan kita sebagai anak-anaknya. Itu merenungkan sampai mendapatkan rema. Amin. 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 Percayalah apa yang sudah tertulis di sini. Tuhan punya maksud dan tujuan. Meskipun Bapak Ibu sedang baca di bilangan, ulangan, imamat, ya. Di situ ayatnya luar biasa, ya. Diulang-ulang. Ada yang bilangan, ini harus bangun ini dengan sekian ini, bangun itu dengan sekian itu. Tuhan punya maksud. Amin. Nabi-nabi pun menuliskan ini gak sembarangan. Ya, kita aja baca komik, mau baca komik, novel atau apapun yang mau bestseller, yang terbaik. Pasti nulisnya nggak sembarangan. Apalagi di sini dikatakan Alkitab.
di sini tidak pernah sembarangan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ya. Ya, hal itu jaga terus. Ya. Yang pertama tadi apa? Apa? Ingat telinga, ya, telinga. Ya, ingat telinga. Poin yang pertama, hati-hati dengan apa yang kita dengar. Amin. Yang kedua tadi apa? Pergaulan. Ya, hati-hati dengan setiap pergaulan kita. Yang ketiga, waktu. Ya, waktu yang kita gunakan. Nah, seringkali kita dengar, aduh waktu ini sudah mepet. Ya. Kalau kita tahu waktunya sudah mepet, biasanya cepet-cepetan. Cepet. Gimana caranya kita finish? Nah, sama halnya. Kalau kita sedang tahu hari-hari ini sedang tidak baik, yuk percepat. Ya, yang biasanya aku cuma baca 1 hari 5 ayat. Oke, puji Tuhan. Yuk dipercepat yuk. Kasih tahan yang lebih lama. Oke, mulai naik level. 1 hari 1 pasal. 1 hari 2 pasal. Amin. 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 Kalau kita kerja aja, ayo cepat, deadline. Kita tahu harus kerjanya cepat sampai lembur. Ya, ingat ya, saya tahu lembur ada uang lembur. Tapi kalau kita lembur di dalam Tuhan, gak ada nilainya Bapak Ibu. Serius, gak ada nilainya. Amin. 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 Puji Tuhan. Yang terakhir, Jaf. Tadi yang back. Yang ini benar, Jaf. Terakhir. Yang terakhir. Jadi mereka menjadi kuat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Seperti pohon yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu. Semua yang dikerjakannya berhasil. Amin. Amin. Jadi mereka menjadi kuat. Ya, makin hari makin kuat. Makin hari makin kuat. Amin. 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 Karena ada pembeda antara anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Di sini dikatakan kan, kalau Bapak Ibu dibaca Mazmur pasal pertama, judulnya apa? Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Pasti ada pembeda. Tergantung kita yang menjalankannya. Kita ini sedang berjalan di track mana? Kita berjalan di orang fasik kah? Atau kita berjalan di orang benar? Pilihannya ada di tangannya masing-masing.